Hai quality people, siapa di sini yang kalau diundang untuk ikut tes psikotes dan interview, bingung mau nyiapin apa dulu? Sini saya kasih beberapa tipsnya. Sebelumnya, good news-nya adalah teman-teman ketika kalian diundang untuk ikut tes dan interview, artinya kalian sudah lolos di seleksi yang pertama, yaitu seleksi administrasi. Teman-teman apa aja sih yang dicek pada saat di seleksi awal? Itu mulai dari education background checking, usianya berapa, jenis kelamin, kemudian jarak dari kantor ke rumah kandidat, organisasi yang pernah diikuti, sampai kepada pengalaman-pengalaman pekerjaan sebelumnya sebelum apply ke perusahaan ini. Nah, selanjutnya teman-teman boleh mempersiapkan yang pertama, pelajari profil perusahaan tersebut. Teman-teman boleh cek di websitenya atau di Google atau di beberapa media informasi lainnya. Perusahaan ini bergerak di bagian apa sih? Berdirinya di tahun berapa? Pemiliknya siapa? Sampai kepada reward-reward yang pernah dicapai oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, teman-teman pelajari job description dari jabatan yang dituju. Beberapa kandidat yang saya hadapi bingung dan lupa jabatan apa sih yang di-apply ke perusahaan ini, karena beberapa fresh graduated apply ke semua jabatan sampai lupa ketika diundang oleh perusahaan tersebut. Nah, teman-teman boleh cek di Google ataupun di media lainnya job description ataupun tugas dan tanggung jawab dari jabatan tersebut. Nah, biasanya di job description itu ada kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Teman-teman nanti boleh pelajari soft skill-nya, hard skill-nya, supaya nanti pada saat ditanyakan oleh HRD, minimal teman-teman tahu teorinya dulu deh. Karena beberapa kandidat itu belum pernah melakukannya, tapi minimal tahu dulu teorinya. Nah, untuk pembeda soft skill dan hard skill, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, yang ketiga, teman-teman make sure kembali alamat dari kantor yang dituju. Misalnya perusahaan itu punya 3 kantor. Jangan sampai lupa ke kantor apa ya. Nah, beberapa kandidat tidak detail untuk membaca alamat kantor yang kita tuju. Akhirnya di hari H dia datang ke kantor B, padahal kita undangnya ke kantor A. Dan jaraknya itu jauh banget sampai 50 km. Sakit banget nggak sih? Nah, selanjutnya, teman-teman boleh mempersiapkan diri di hari H-nya, datanglah 15 menit sampai 30 menit sebelum jam yang ditentukan. Ini penting banget loh teman-teman. Fungsinya apa? Yang pertama, ketika kita sudah sampai 30 menit sebelum jam yang ditentukan, kita boleh relax dulu, take a breath, kemudian bisa mengembalikan kepercayaan diri dulu, mungkin boleh makan atau minum-minum yang kita bawa dari rumah. Kemudian yang kedua, teman-teman punya waktu untuk bisa menganalisa ini perusahaan gimana ya bentuknya ya. Teman-teman boleh cek karyawannya gimana ya bekerjanya, atau interior perusahaan kantornya gimana. Nah, kalau teman-teman bisa melihat positive vibes dari keadaan tersebut, itu akan menjadi pemacu tambahan untuk kalian bisa semangat dalam mengikuti tes yang akan dihadapi. Tapi kalau sebaliknya, teman-teman menemukan hal yang tidak seharusnya terjadi, itu bisa menjadi bahan pertimbangan ketika once teman-teman diterima di perusahaan tersebut. Nah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan ketika kita nanti berhadapan dengan HRD, interview one by one, cara kita menjawabnya, cara kita duduk, sampai kepada cara kita meresponi pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya. Itu nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. So, teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan, jangan patah semangat, terus belajar, jangan pernah bosan untuk belajar, karena dengan belajar, kita akan mengetahui banyak hal dan kita menjadi confidence untuk menghadapi masa depan. Thank you, quality people!